Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berikut ini adalah rumus sederhana kita bergaul dengan sesama supaya pergaulan kita bisa jadi amal soleh. Bergaul dengan sesama manusia akan membahagiakan kalau diniatkan jadi amal soleh. Rumusnya sudah pernah dihafalkan dan diingat-ingat kembali. Rumusnya adalah 2B, 2L. Apa 2B, 2L? B yang pertama, kalau kita bertemu dengan saudara kita atau siapapun, yang pertama adalah berani mengakui kelebihan, kebaikan, dan jasa orang lain. Apa B yang pertama? Jadi ini adalah kata kunci pertama kalau kita ingin dalam pergaulan ini mendapatkan nilai tambah, sesuatu yang manfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokus pertama adalah kelebihan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut, kebaikan apa yang sudah dilakukan, dan jasa apa untuk kita. Kalau orang bisa melakukan ini, maka kita akan belajar dari kebaikan, dari kelebihan orang lain, dan kelebihan orang lain bisa mengupgrade diri kita. Tapi kalau lawannya pendengki, orang dengki itu tidak suka dengan kelebihan orang, dia cenderung tidak rela dan justru ingin menjatuhkan orang yang dia dengki. Maka adik-adik, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu adalah karunia Allah. Orang yang punya kelebihan adalah jalan dari Allah supaya kita bisa belajar, bukan untuk dengki. Bisa dipahami? Kita tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari orang lain jikalau kita pengecut, tidak punya keberanian mengakui kelebihan orang. Orang ada kelebihannya masing-masing. Kita perhatikan, kita akui, kita hargai, kita belajar. Tidak ada ruginya kita belajar dari kelebihan orang. Yang rugi adalah kita tidak berani mengakui orang punya kelebihan, bahkan berusaha menjatuhkan. Itu namanya pendengki. Kebaikan-kebaikan orang banyak, kita tidak tahu semuanya, tapi kita berbaik sangka karena Allah menilai, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Artinya kita tidak tahu kebaikan orang, tapi Allah Maha tahu kebaikan orang tersebut. Nah, kita pelajari apa kebaikan yang bisa kita tiru. Lalu jasa orang tersebut kepada kita, ingat terus. Pantang bagi kita melupakan jasa dan kebaikan orang kepada kita. Sekecil apapun, diingat-ingat terus. Ini adalah bagian syukur dari nikmat yang Allah berikan, adalah kita senang mengingat jasa kebaikan orang. Aib bagi kita menjadi orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan. Karena sebetulnya yang membuat kebaikan adalah Allah kepada kita lewat hamba-hambanya. Kita yakin kebaikan datang dari Allah lewat hambanya. Kepada Allah bersyukur, kepada hambanya berterima kasih.
Adik jadi orang lewat siapa syariatnya? Ibu dan bapak. Berbakti kepada orang tua adalah syukur nikmat. Berterima kasih, membalas kebaikannya, itu adalah bagian kehormatan bagi kita. Anak durhaka yang tidak tahu menghargai dan balas budi di dunia didahulukan penderitaannya, di akhirat apalagi. Pantang bagi kita jadi orang yang tidak tahu balas budi. Siap adik-adik? Para pemirsa yang budiman, posisi A sekarang berada di pesantren Darut Tauhid di Seruak, Pamulang ya, bersama para santri, dan ini sekaligus sambil ngajar santri. Jadi kalau lihat orang yang pengecut, di antaranya adalah yang tidak berani mengakui kelebihan orang dan juga tidak mau mengakui kebaikan dan jasa orang. Ini hina. Sekecil apapun kebaikan orang, kita ingat-ingat, kita ucapkan terima kasih, kita doakan. Apa doanya? Jazakallah khair. Kalau itu laki-laki, jazakillah khair. Kalau perempuan, jazakumullah. Ada yang mengatakan jazakallah khairan katsira, itu mungkin karena ditambah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan terima kasih banyak. Kalau dalam doa yang Aab dapatkan adalah jazakallah khair, sudah cukup. Kalau mau nambah, ya mudah-mudahan kalau pengertiannya benar, bagus. Jangan ikut-ikutan. Jazakallah khair, terima kasih. Ya, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Ya. Adik-adik, lawannya adalah pendengki. Hati-hati ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang hamba hingga menyukai, mencintai apa yang untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai apa yang untuk dirinya. Kalau kita ada tidak suka kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita dengki namanya. Tidak boleh, ya. Ada tidak suka, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Berarti tidak suka kepada Allah membagikan nikmat, berarti kita tidak suka kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, B-nya, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Allah menciptakan tidak ada yang sempurna selain Nabi, selain Rasul. Kita semua punya kekurangan. Dan kekurangan orang lain harus jadi ladang amal bagi kita. Ladang ilmu, ladang riyadhah. Banyak kebaikan kalau kita bijaksana menyikapi kekurangan dan kesalahan orang. Kalau orang lain melakukan kesalahan menurut kita, dengar baik-baik adik-adik, simak ini ya. Orang lain itu salah, belum tentu dia salah, mungkin kita yang belum sampai ilmunya. Paham? Oh itu kok bacaannya seperti itu, mungkin ilmu kita yang belum nyampe, padahal tidak salah, tapi kita belum tahu ilmunya. Oh itu kok amalannya begitu, mungkin menurut kita salah, karena kita ilmunya sedikit. Jadi jangan mudah menyalahkan, hanya karena beda, karena boleh jadi kita belum sampai ilmunya. Mungkin itu benar. Kita juga benar. Ada juga yang salah, tapi dia memang melakukan kesalahan. Dengar ya, salahnya orang bisa tobat. Jangan sampai kita fokus kepada kesalahan seseorang 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, zaman dulu, padahal orangnya sudah tobat. Orangnya sudah diampuni Allah. Dan boleh jadi kesalahan itu sedikit, tapi kebaikannya banyak. Makanya 6 larangan dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 harus kita pegang betul. Satu, apa larangan utamanya?
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan suka mengolok-olok, mengejek. Ini larangan. Ayat 11. Apa larangannya ini? Berkaitan dengan kekurangan kesalahan orang. Jangan mengolok, mengejek, meremehkan. Yang pertama ya, dari sikap terhadap kekurangan orang. Tidak boleh mengejek, mengolok, karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejeknya. Kita tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Kita tidak tahu kehusuan sholatnya. Mungkin bacaannya belum sempurna, tapi sholatnya lebih khusyuk dan lebih banyak mengamalkan kebaikan. Mungkin bacaan Qur'annya belum begitu bagus, tapi mengamalkan Qur'annya sudah banyak. Beda ya, membaca dengan mengamalkan tuh couplingnya beda. Mana yang lebih hebat? Yang mengamalkan, karena Quran diturunkan untuk diamalkan ya. Tidak semua orang sudah sempurna tahsinnya, tidak semua orang punya akses belajar ngaji dengan bagus, tapi orang bisa mengamalkannya lewat pemahaman yang dipahaminya ya. Jadi kalau orang belum bisa ngaji, jangan diremehkan. Yang kedua apa? Wala talmizu anfusakum, dilarang saling mencela. Apa bedanya? Mengejek, mengolok-olok dengan mencela. Ya dekat, tapi mencela itu dia benar. Tapi kita tidak suka kepada dia, tetap kita cela. Gambar pendapatmu jelek, ngaco, bodoh. Ini tidak boleh. Kalau kita punya pendapat berbeda dengan pendapat orang lain, tinggal sampaikan saja pendapat kita baik-baik, tidak usah menertawakan, mengejek ataupun mencela. Sampaikan pendapat kita dengan baik, bahasa yang baik, tidak usah sambil mencela, kecuali yang dicela oleh Allah. Dengar adik-adik, tidak ada santri yang saling mencela, ya. Yang ketiga apa? Pada tanah baju bil alqab, dilarang panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Kalau ada yang panggil memanggil dengan nama hewan, itu sama artinya tidak mau naik kelas. Ya, tidak ada. Itu haram, dilarang. Panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Hati-hati adik-adik, ini perkara serius ya. Kita ngaji Quran, tapi mulutnya panggil memanggil, padahal Al-Quran sendiri yang melarang. Bagaimana mungkin kita disukai Allah? Allah melarang kita panggil memanggil gelaran buruk, kita memanggil teman dengan sesuatu yang tidak baik. Tidak boleh. Tidak ada orang Islam yang mau berakhlak baik, yang mulutnya memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apa saja, nama binatang bisa. Atau kata-kata yang tidak pantas. Ini tidak benar. Yang keempat apa? Surat Al-Hujurat ayat 12. Dilarang berburuk sangka. Berburuk sangka disebut akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Orang yang buruk sangka itu gini, kalau orang berdusta, dia tahu dia dusta, lagi bohong. Tapi orang yang buruk sangka, dia berdusta, tapi dia tidak menyadari dirinya sedang berbuat buruk. Bisa dipahami tidak kan? Orang bohong, dia tahu dirinya sedang berbohong, tapi orang yang suudzon, dia sudah mengatakan perkataan dusta, tapi dia tidak merasa bersalah. Makanya disebut akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Kalaupun benar, ya dilarang. Kalau tidak benar, fitnah.
Yang keempat, wala, yang kelima, wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari tahu, menyelidiki, ngorek-ngorek, memata-matai kekurangan kesalahan orang lain. Sudah, nanti kepada waktunya kita tahu, akan dikasih tahu oleh Allah kalau itu manfaat. Jangan suka ingin tahu, ya. Jangan segala ditanya, itu gimana sih? Dia tuh gimana? Mau apa? Kecuali yang punya kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan. Selebihnya, lebih baik tidak tahu kekurangan kesalahan orang, tapi dia jadi baik, daripada kita ngorek-ngorek, kita jadi buruk, dan ternyata dia sudah baik duluan. Jangan nanya-nanya kekurangan orang, jangan menyelidiki, jangan nyari-nyari aib. Ini dilarang dalam Islam, ya. Yang ke berapa? Yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergunjing, bergibah. Apa itu bergibah? Mengatakan sesuatu tentang saudara kita yang kalau dia tahu dia tidak suka. Jadi gibah ini hukumnya haram seperti memakan daging mayat saudaranya yang sudah meninggal. Kanibal, pemakan bangkai, dan bangkai saudara lagi. Itu Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Satu apa? Dilarang saling mengolok-olok, mengejek, menghina. Ini pokoknya kelompok sombong aja nih ya. Yang kedua, jangan saling mencela. Yang ketiga, panggil memanggil dengan gelaran buruk. Yang keempat, jangan suka berburuk sangka. Yang kelima, jangan mencari-cari aib, mengorek-ngorek, ingin tahu kekurangan orang lain. Yang keenam, jangan bergibah, jangan bergunjing, haram itu. Habis pahala kita. Ada pernah dengar yang namanya muflis, bangkrut? Orang bangkrut itu orang yang sholat, saum, umroh, haji, sedekah, tapi dia aktif sekali menyakiti orang lain. Akibatnya, diantaranya yang 6 tadi, ya, akibatnya pahala yang didapat diberikan kepada orang yang dizolimi, dan kalau habis pahalanya, maka dosa-dosa orang yang dizolimi nanti akan dipikul oleh orang yang menzoliminya. Jadi di akhirat nanti pahala bisa habis, lalu kalau sudah habis dosanya masih banyak, dosa orang yang disakiti dipikul. Namanya muflis, bangkrut. Maka kalau kita tidak bisa banyak berbuat baik, sudah jangan berbuat jelek, ya. Bagaimana kalau ada orang yang punya kekurangan dan kesalahan? Seperti tadi dikatakan, setiap kali kita melihat orang yang punya kekurangan dan kesalahan, satu, jadi ladang ilmu, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Jelas? Oh, si itu sombong, oh si itu pelit, si itu gibah, oh si itu ternyata ya ada hal yang tidak baiknya. Ini pelajaran ilmu. Saya tidak boleh melakukan hal yang sama. Dua, kalau orang itu menyakiti kita, ladang apa? Hah? Ladang mujahadah, ladang, ulangi, ladang evaluasi diri. Jangan-jangan saya disakitin orang, ini buah dari saya suka nyakitin orang. Jadi Allah menggerakkan orang nyakiti kita sebagai bahan kita ladang evaluasi diri. Tiga, ladang tobat. Ampun ya Allah, ladang penggugur dosa. Ladang memaafkan. Ladang
membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Jadi keburukan orang, baik yang langsung kepada kita ataupun tidak, harus jadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jelas? Ladang pahala sabar, luar biasa tuh. Banyak manfaat kalau kita bijak menyikapinya. Perlukah kita marah-marah? Jawab, ada perintah menjadi seorang pemarah tidak? Di Al-Quran ada perintahnya. Perintahnya apa? Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Perlukah kita sakit hati dan dendam? Jawab, apakah ada perintah dari Allah agar kita jadi sakit hati dan dendam terus-menerus? Perintahnya apa? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Apakah kita perlu balas dengan perbuatan buruk? Jawab, apa perintah Allah? Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Orang bisa ngomong jelek, kita ngomong baik. Orang membeberkan aib kita, perlu kita beberkan lagi tidak? Jawab seluruh santri. Kalau orang membeberkan aib kita, kita perlu balas dengan membeberkan aib. Kalau mereka menghina, perlu kita bahas dengan menghina lagi. Kalau kita membalas dengan keburukan yang sama, untuk apa? Kita sekolah tinggi-tinggi, kita mesantren, kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. 4. Oh iya, waktunya hanya sampai jam 5.45. Ya, mohon maaf ini waktunya agak terbatas karena harus naik sepeda mengantar dulu. Begitu. Yang keempat adalah tadi apa B pertama ya? Berani mengakui kelebihan, kebaikan jasa orang. 2, bijak terhadap kekurangan, kesalahan. Yang B selanjutnya adalah L ya. L-nya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri ke orang lain. Jadi kita harus belajar pikun, melupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab, perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita kepada orang lain? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih kepada kita? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Apa yang perlu kita tunggu? Pahala dari Allah, keridhaan Allah, cukup. Karena aslinya bukan kita yang berbuat kebaikan. Yang berbuat kebaikan adalah Allah. Hidayah taufik Allah. Kalau kita nyumbang, maka sebetulnya Allah yang ngasih. Kita dijadikan jalan. Ini masjid ini, Allah yang bangun. Kita yang beruntung yang dijadikan jalan. Kalau ikhlas, dapat pahalanya. Kalau tidak ikhlas, tidak dapat. Sayalah yang nyumbang, sayalah yang membiayai, sayalah saya yang memberi. Ini saya undang, saya. Hilang aja pahalanya. Padahal Allah lah yang membangun, Allah lah yang memberi, Allah lah yang mengadakan, Allah lah yang memberi ide, Allah lah yang memberi kemudahan. Allah baru jadi amal kita, ya. Jangan kebanyakan nyebut saya, jadi ujub, bisa menuhankan dirinya. Terakhir, Dek, kalau kebaikan kita tidak dihargai orang, bagaimana? Jawab,
Kalau kita berbuat baik dan orang tidak menghargai kebaikan kita, bagaimana? Tidak apa-apa? Perlu sakit hati tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Jawab. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Ada yang tersembunyi? Tidak. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada. Mungkinkah Allah lupa membalasnya? Mungkinkah Allah terlambat membalas? Adakah balasan dari Allah yang terlambat? Tertukar? Meleset? Ya, tidak ada yang tertukar. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman ayat berapa tuh? Coba dilihat. Al jazau gimana? Ihsan illal ihsan. Ayat 60 ya. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Lalu yang terakhir adalah berani mengakui kekurangan dan kesalahan diri. Ini bisa ditukar-tukar tempatnya yang L-nya. Maaf bukan berani. L-nya itu lihat kekurangan dan kesalahan diri. Kalau mau ditukar boleh. Ini yang ketiga, ya lihat kekurangan dan kesalahan diri. Dan yang terakhir, lupakan jasa dan kebaikan diri. Terserahlah, yang penting diamalkan. Pokoknya kalau adik-adik ingin tahu siapa orang beriman, yaitu orang yang hatinya dibuka oleh Allah, bisa melihat kekurangan, dosa, kesalahan, aib sendiri. Seperti melihat gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Jadi orang yang bakal sukses itu adalah orang yang fokus melihat kekurangan diri, kesalahan sebagai ancaman terbesar untuk kehidupan dunia akhiratnya. Orang munafik tidak. Dia lihat kesalahan dirinya seperti lihat lalat yang ditepis. Orang munafik yang dilihat adalah kekurangan, kesalahan orang lain saja terus. Orang tidak bisa tobat sebelum jujur melihat kekurangan diri. Orang tidak bisa jujur sebelum sungguh-sungguh ya mengakui kesalahan kekurangan diri. Makanya adik-adik kalau udah ketemu orang yang tukang nyari-nyari kesalahan dan tukang nyalahin orang lain, itu udah ciri khas. Dan lebih sibuk bela diri daripada memperbaiki diri. Kalau orang sudah diberitahu kekurangannya dan sibuk saja memberikan alasan, itu sudah ciri khas bahwa orang tersebut memang tidak termasuk orang yang akan berubah menjadi baik. Adik-adik ini mohon dengar ya, ini ya. Pokoknya pengalaman AA nih di pesantren ini bisa melihat secara syariat ya, kira-kira orang ini bekal bagus tidak nih karirnya. Ciri khasnya adalah kalau diberikan masukan. Kalau diberikan masukan, kalau orang yang bermasalah itu dia akan lebih sibuk membela diri. Lihat sampah, oh ya sebetulnya saya sudah lihat mau saya ambil, tapi saya terus aja. Orang yang error itu adalah yang terus muter-muter saja membela diri. Dan para pembohong juga gampang ngelihatnya. Kalau orang yang jujur, lurus, ya sederhana. Lihat sampah, iya saya lihat. Saya salah, tidak segera mengambil, ya karena saya masih malas. Saya siap menerima sanksinya. Beres. Lihat sampah,
Sebetulnya saya itu ada tugas untuk ngasih tahu santri, mengumpulkan santri, lihat sampah ini. Tadi itu nggak begitu, terus saja muter-muter. Ini udah jelas nih cirinya. Orang yang seperti ini, dia pengecut, tidak berani ngaku. Juga dia munafik, tidak berani bertanggung jawab. Ngaku salah, salah aja ngaku. Sederhana, ya kan? Tinggal perbaiki. Kita dapat sanksi, jalanin aja sambil banyak tobat. Sebetulnya tidak ribet hidup tuh bagi orang yang ingin sukses ya. Tapi kalau udah diberi nasihat, muter-muter saja. Ada aja alasannya. Ada aja di muter-muter saja. Udah ciri-ciri. Kalau asli tidak tertarik ya tidak tertarik kepada orang yang sibuk menjawab dengan alasan. Karena kadang alasan itu memperjelas kesalahan kalau alasannya itu tidak pada tempatnya. Ulangi 2B, 2L apa? 1. Ya, ini yang pakai kopi ini diam terus deh. Ayo deh. Apa? Sebutkan. Yang pertama apa? Jawab. Kenapa duduk di depan diam terus? Sedang banyak masalah? Coba sebutkan deh. Dicatat tidak? Kenapa pulpennya tidak ada? Ya, ada satu hal yang harus dijaga supaya tidak mempermalukan, ya. Tetapi harus jadi pelajaran bagi semua. Mengikat ilmu adalah menulis. Walaupun duduk di depan, kalau kita tidak fokus, kita tidak dapat apa-apa. Kenapa disuruh mengulang supaya tersimpan di memori kita? Kalau kita berkata dengan diam itu beda. Karena salah satu yang membuat kita bisa lebih mudah hafal adalah dengan diantaranya mengulangi. Makin rajin mengulangi, makin baik. Demikianlah sahabatku sekalian, pengumuman, ini mohon maaf. Kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya sudah dimulai kembali, insya Allah. Kalau datang lebih awal lebih bagus. Ada 2 pemateri. Yang pertama Ustadz Edi Abu Marwah MA. Beliau adalah pimpinan pesantren di Serua ini. Ya, kemudian AA sekitar jam 10:15 sesudahnya sampai menjelang duhur di Masjid Al-Latif Pasaraya. Silakan bagi yang akan mengkaji kajian Kitab Al-Hikam bisa hadir ke Masjid Pasaraya, ya. Demikian sahabatku yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. 2B 2L berani mengakui kelebihan, jasa dan kebaikan orang, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain, lupakan jasa dan kebaikan diri, fokus untuk berbuat baik terus, dan sibuklah kita melihat kekurangan kesalahan diri untuk diperbaiki. Lillahi ta'ala. Kita memperbaiki diri bukan untuk dipuji orang, kita memperbaiki diri bukan untuk diakui orang. Kita jadi baik, kita memperbaiki diri karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Itu alasannya kenapa kita berusaha memperbaiki diri. Ya, karena Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mohon maaf tidak sampai selesai karena ya ada tugas lanjutan ya. Kita tutup saja pertemuan ini, doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.